Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di channel YouTube Embun Eleutheria, Misi Berkat untuk Negeri. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh kembali bertemu tentunya dengan rasa syukur Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita mengalami banyak hal yang tentunya itu bagian dari proses kehidupan kita. Tapi satu hal yang paling penting, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, musim boleh berganti tetapi kasih Tuhan tetap abadi sampai selamanya. Dan tentunya pengharapan kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sebagai rasa syukur kita, mari kita boleh bawa hati kita, bawa hidup kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa ini. Kami telah mengalami banyak hal dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin kami mengalami kehilangan, tetapi kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau akan tetap ada sampai selamanya. Tuhan Yesus, sebentar kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus adalah pengharapan kita, satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita yang layak kita puji dan kita sembah. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama kita katakan harapan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kembali kita naikkan pujian ini. Kita naikkan lebih sungguh. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu Tuhan, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bila senantiasa pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan jika sebentar Tuhan, kami boleh bersama-sama akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau beracara melaluinya Tuhan. Bila setiap firman yang disampaikan itu sesuai dengan hikmat yang dari Tuhan, dan itu boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom saudara, jumpa kembali bersama saya Pendeta Regina Prigia dalam program channel Embun pada hari ini. Dan hari ini kita kembali akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersama meyakini bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Hari ini firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai dengan 12 dengan perikop nasihat supaya hidup kudus. Demikian bunyi firman Tuhan yang saya baca untuk kita semua. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi kannya. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tanganmu seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada siapapun. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Shalom, Ibu Bapa, Saudara, dan keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Hidup Tenang, Mandiri, dan Mengasihi. Nah, seringkali ketika berbicara tentang hidup kudus, yang terpikirkan di dalam benak bahkan juga pikiran kita langsung tertuju pada hal-hal yang sifatnya ritual keagamaan atau yang sifatnya menjauhi dari tindakan-tindakan dosa yang tampak di mata manusia.
Namun dalam terang firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana yang ada dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai 12, kita diajak untuk melihat kekudusan dari sudut pandang yang sangat praktis dan yang sangat membumi dengan aktivitas kita pada saat ini. Kekudusan terpancar dari bagaimana kita memperlakukan sesama kita, bagaimana kita bekerja, bahkan juga bagaimana kita membawa diri kita di tengah kehidupan masyarakat. Mari kita lihat kembali bagian firman Tuhan pada hari ini. Setidaknya ada 3 hal penting yang dapat kita lakukan dalam hidup ini supaya hidup kita tenang, hidup kita mandiri, bahkan penuh dengan kasih. Yang pertama ialah kasih yang terus tumbuh, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 9 sampai dengan 10. Di sana Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka telah belajar kasih mengasihi dari Allah dan telah mempraktikkannya kepada semua saudara di wilayah Makedonia. Namun Paulus tidak berhenti di situ. Ia juga memberi nasihat supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dari bagian teks ini, pesan firman Tuhan bagi kita ialah kasih tidak memiliki batas di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa berkata, saya sudah cukup mengasihi dia, saya sudah sangat mengasihi dia karena ini, karena itu. Tidak demikian. Kasih yang dimaksudkan oleh Paulus dalam hal ini adalah kasih yang merupakan proses belajar seumur hidup. Di tengah dunia yang semakin individualistis, seringkali kita hidup hanya untuk diri sendiri. Oleh sebab itu dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasih bukan hanya sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Oleh sebab itu hal yang pertama, kasih itu harus terus bertumbuh. Jangan hanya stagnan di satu titik saja, melainkan terus bertumbuh, berbuah sehingga dapat dinikmati oleh semua orang, bahkan juga semua ciptaan. Yang kedua, dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa hidup tenang dan mengurus persoalan sendiri, sebagaimana yang ada dalam ayatnya yang ke-11a. Di sana dikatakan bahwa, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di era digital pada saat ini sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam kegaduhan, bahkan ikut campur dalam urusan orang lain, atau bahkan menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita gosip dalam kehidupan ini. Hanya dengan sedikit sentuhan jempol pada layar handphone kita, hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif dengan mudah tersebar. Hari ini kita diingatkan dalam terang firman Tuhan untuk menjaga kehormatan itu dimulai dari ketenangan hidup dan fokus pada tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan di dalam kehidupan ini. Pesannya sederhana, kita jangan menjadi pengacau bagi kehidupan orang lain. Berikutnya hal yang ketiga dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk bekerja keras dan mandiri. Sebagaimana dalam ayat yang ke-11b sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan di sana. Selanjutnya kita diminta untuk bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Mengapa ini penting untuk kita renungkan? Jawabannya ialah ayat 12 pada hari ini memberikan jawaban bagi kita. Jawaban yang pertama, sopan di mata orang lain. Agar hidup kita menjadi kesaksian yang baik, yang benar di hadapan Tuhan dan sesama, maka penting sekali bagi kita untuk menjaga kesopanan di dalam hidup.
Karakter Kristen yang rajin bekerja akan dihormati oleh lingkungan dimanapun Bapak dan Ibu berada. Kemudian berikutnya ialah tidak tergantung pada mereka. Dalam hal ini, kemandirian ekonomi ataupun kemandirian hidup yang bertanggung jawab membuat kita tidak menjadi batu sandungan atau beban bagi sesama kita. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kekristenan yang sejati bukan hanya tentang rohani ataupun spiritual belaka yang hanya terjadi dalam gereja di setiap minggunya, tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan yang kita dengarkan mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu sampai kembali ke hari Senin. Artinya firman Tuhan yang sudah kita dengar itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan hari tiap hari. Mulai dari kehidupan sebagai seorang pribadi, kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan juga dalam kehidupan pekerjaan, bersosial, dan masyarakat. Dengan demikian saudara sekalian, dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan akan 3 komitmen penting. Yang pertama tadi ialah mari tingkatkan kasih persaudaraan kepada saudara kita dengan sungguh-sungguh. Kasih tidak hanya sekedar pada perkataan, tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata dan tindakan praktis dalam kehidupan ini. Yang kedua ialah menjaga kedamaian dengan hidup tenang serta tidak mencampuri urusan orang lain. Dan yang paling terakhir ialah bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, serta bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kesetiaan, kami menundukkan kepala dan hati kami di hadapan hadirat Tuhan dengan penuh syukur dan terima kasih. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang sempurna hingga pada saat ini. Secara khusus kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak hanya menyelamatkan hidup kami, tapi juga mendidik kami bagaimana cara menjalani kehidupan hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas pengajaran-Mu untuk saling mengasihi, untuk hidup tenang, dan untuk tetap setia bekerja dengan tangan kami sendiri. Mampukanlah kami ya Tuhan agar firman ini tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam dan berbuah dalam karakter, dalam tutur kata, bahkan perbuatan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini dalam rasa syukur, kami juga membawa seluruh rangkaian kehidupan kami, sesama kami, bahkan juga bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami hari ini mau berdoa untuk seluruh jemaat maupun keluarga yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah setiap rumah tangga agar dipenuhi oleh kasih persaudaraan yang tulus. Kiranya Engkau menjauhkan mereka dari roh perselisihan, kesombongan, atau bahkan keinginan untuk saling menjatuhkan. Sebaliknya, peliharalah dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami dapat hidup tenang dan dapat berdampingan dengan rukun. Kami juga mengingat Tuhan, keberadaan saudara-saudara kami di berbagai tempat. Kami berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, bahkan juga pelayanan yang digeluti oleh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kejujuran, bahkan juga kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Cukupkanlah kebutuhan hidup kami sesuai waktu Tuhan yang baik dalam kehidupan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini agar kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, baik itu di tempat kerja, di sekolah, maupun di lingkungan rumah, dapat menjadi kesaksian yang berkenan di hadapan Tuhan.
Jadikanlah kami pembawa damai, bukan pembawa kekacauan maupun gosip. Biarkanlah hidup ini mencerminkan kekudusan dan kasih Kristus, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui keteladanan hidup kami. Tak lupa pada saat ini kami juga doakan bangsa dan negara kami, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan adil demi kesejahteraan masyarakat. Tuhan Yesus, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami dalam saat ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan berkaryalah, bekerjalah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dan layanan doa syafaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali lain waktu. Shalom.